Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Windu TV. Waktunya kita diskusi dulu. Windu TV ini adalah salah satu channelnya milik BPBAP Ujung Bate yang fokus pada podcastnya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Daerah Bahtiar Syaputra MVet, yaitu Koordinator Uji Terap Teknis dan Kerjasama Balai Perikanan Ujung Bate, sekaligus salah satu inisiator dari Windu TV ini ya Pak? Iya. Ya, selamat datang Bapak, terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber di Windu TV ini. Jadi Pak, hari ini kita akan tanya-tanya tentang apa sih sebenarnya Windu TV ini dan bagaimana latar belakang pembentukan Windu TV ini. Jadi mungkin Bapak bisa diceritakan gimana sih ide awal pembentukan Windu TV ini dari mana gitu Pak? Baik, ya. Terima kasih pertanyaannya. Ide awal pembentukan Windu TV itu bermula dari kami sebenarnya ada berempat pada saat itu dengan pimpinan yang tahun yang lalu kita mengadakan perjalanan ke lapangan dalam rangka tugas nih pada saat itu. Di pertengahan jalan lalu kita melihat berdiskusi kayaknya banyak info yang tentang budidaya terutama ya, yang pada saat itu kayaknya tidak nyampe ataupun ya tidak bisa diakses oleh masyarakat. Nah, info-informasi tersebut kita ingin sebenarnya info itu juga harus sampai ke seluruh masyarakat yang ada di pada saat itu kita fokusnya mungkin di Aceh ya, supaya masyarakat muda itu tahu tentang informasi tersebut. Nah, kita pengen gimana nih caranya? Sebenarnya konsep awalnya, yang tujuan awalnya adalah sebagai salah satu solusi ya, mencari solusi media apa sih yang harus kita punya supaya informasi tentang perikanan budidaya itu bisa sampai ke masyarakat. Itu tujuan pertamanya. Nah, kita berempat itu pada saat itu ada Pak Tahang ya, kepala balai yang lalu, kita berdiskusi apa sih yang bisa membuat kita itu lebih dekat dengan budidaya atau yang aktif di perikanan budidaya ini kan banyak stakeholder yang lain. Nah, kita pengen tahu juga ide-ide, opini, pendapat mereka. Nah, kita pengen tampung, lalu kita sebarkan, kita diseminasikan kepada masyarakat di seluruh Nusantara, khususnya mungkin di Aceh untuk peningkatan pembangunan perikanan budidayanya. Nah, kita pengen cepat pada saat itu. Lalu terpikirkan oleh kita, nah kenapa nggak kita coba yang beda? Kalau YouTube, kemudian sosial media yang lain, Twitter, Facebook, kemudian Instagram kita sudah punya nih. Berarti mencoba terobosan yang baru ya? Yang mungkin balai lain belum banyak ya? Iya, betul. Nah, yang punya pada saat itu saya mencoba melihat konsepnya, mungkin yang paling menarik adalah podcast. Karena harapan kita bisa menghadirkan tamu-tamu lain selain balai ya, selain tamu internal di balai, kita juga menghadirkan tamu-tamu dari stakeholder lain di balai. Lalu kita tanya pendapat mereka, ide mereka tentang bagaimana cara membangun perikanan budidaya yang ada di Aceh ini. Nah, kita pilihlah podcast pada saat itu. Jalurnya adalah podcast nih, kayaknya menarik nih. Kita berdiskusi pada saat itu dan pimpinan pada saat itu mengatakan, cocok. Coba segera dikonsepkan seperti apa. Nah, dalam perjalanan itu masih dalam perjalanan nih sebenarnya, masih di mobil ceritanya nih. Sampai di satu tempat mungkin pada saat itu, kalau nggak salah saya itu di Aceh Timur ya, di Aceh Timur. Kita berhenti sebentar sebelum melanjutkan perjalanan, kita berhenti sebentar ngopi nih, khasnya di Aceh kita ngopi. Saya berpikir terus apa sih, karena tadi saya sudah mengatakan kita buat podcast. Nah, jadi ngopi sambil nyari ide ya, iya, sambil membayangkan konsep yang akan dibangun itu seperti apa. Benar, gitu. Ya. Jadi saya searching terus di HP saya ya, saya searching nih konsepnya seperti apa. Kalau podcast tadi saya udah bilang podcast, jadi jangan sampai pimpinan nanti tanya nih podcastnya gimana, saya tidak bisa menjawab. Nah, lalu saya searching beberapa, dapatlah idenya. Ya udah, konsepnya seperti podcast yang ada di YouTube yang sudah ada sekarang, seperti misalnya
contoh nih Deddy Corbuzier atau yang di internal kita di KKP yang saya lihat adalah di Botia TV gitu. Botia TV. Nah, Itu di milik Jambi. Jambi. Ya, BBAT Jambi. Saya melihat wah, bisa nih kita buat konsep seperti yang punya Jambi ya, BBAT Jambi, kita adopsi ya. Mungkin kita kemas lebih menarik ya dengan khasnya di Aceh. Kita kerjakan lalu kita sebarkan ke masyarakat. Nah, pada saat itu ketika ditanya oleh pimpinan ya, pimpinan, gimana nih, sudah siap nggak dengan konsepnya? Udah, saya langsung menawarkan. Ini loh Pak, konsepnya adalah podcast. Mungkin sebagai contoh awal itu kita ambil, kita lihat saja punya Botia TV yang sudah ada. Nah, nanti kita juga akan menghadirkan tamu-tamu selain dari tamu internal juga tamu-tamu dari eksternal yang memang idenya itu tentang perikanan, membangun perikanan budidaya. Nah, konsepnya seperti itu. Dan pada saat itu pimpinan mengatakan, oh ya, oke, bisa itu dilanjutkan. Mungkin seperti itu. Oke, luar biasa. Berarti tujuan pembentukan Windu TV ini sebenarnya karena ada tujuan mulia ingin share kepada teman-teman pembudidaya ataupun masyarakat luas sana yang membutuhkan, bisa jadi itu dari instansi pemerintah lainnya ataupun bisa jadi dari universitas-universitas yang tujuannya tuh ingin share informasi atau teknologi atau apapun yang kita punya di balai ini supaya orang yang membutuhkan, entah itu adopsi teknologinya, tersampaikan gitu informasi itu ya Pak ya. Dan kenapa kita memilih podcast itu supaya bintang tamunya atau narasumbernya bisa berganti-ganti. Jadi tidak menutup kemungkinan narasumber yang akan kita hadirkan di sini itu tidak hanya berasal dari balai ya Pak, tapi kita bisa mengundang orang-orang di luar sana, kita bisa mengundang mungkin pembudidaya yang sudah sukses, kita bisa undang ke sini untuk kita bahas trik-triknya gimana, dan kita juga bisa mengundang mungkin dari institusi yang lain ya Pak untuk sharing tentang perikanan khususnya gitu ya. Wah, luar biasa. Jadi walaupun tetap dalam perjalanan dinas itu tetap menghasilkan ya Pak? Iya, konsepnya sebenarnya adalah kalau di YouTube kita mungkin sobat budidaya sudah pernah lihat ya. Misalnya banyak video kita itu kayak video tutorial. Jadi kan konsepnya itu cukup formal ya. Cukup formal, bagaimana cara membudidayakan ikan kakap, udang. Jadi secara chronicle itu sudah cukup formal, harus diikuti seperti itu. Nah, untuk podcast tidak. Kita podcast ingin meramu, mendapatkan ide, konsep-konsep juga dari stakeholder ya yang lain. Bagaimana sih caranya kita membangun perikanan budidaya di Aceh? Konsepnya itu lebih ke ngobrol, simple ya, ringan, santai, santai. Ada isinya gitu. Berisi, itu yang konsep yang kita mau, yang beda dari YouTube kita yang sudah ada sebenarnya, itu yang kita mau. Intinya ide-ide yang kan banyak nih, ide-ide tentang bagaimana membangun perikanan budidaya terutama di Aceh itu yang sebenarnya belum nyampe ke pembudidaya. Ya, konsep-konsep itu atau tawaran-tawaran konsep yang lain yang belum nyampe tadi itu kita pengen kita tampung, atau si tamunya atau si stakeholder tadi sampaikan langsung ke pembudidaya. Nah, dengan adanya channel ini, podcast ini, kita berharap ide yang ada di kepala itu, di kepalanya stakeholder itu tersampaikan gitu kepada masyarakat pembudidaya. Kadang-kadang beda ya menulis, itu konsepnya mungkin lama akan nyampe di masyarakat pembudidaya. Tapi ketika ini ngobrol langsung, enak, lugas ya, tanpa ada ragu-ragu, sampaikan ide-ide. Orang bisa lebih mudah mungkin menerima informasi seperti itu dan lebih menarik ya secara visual. Jadi Windu TV ini bisa dikatakan sebagai jembatan yang dibuat oleh teman-teman di ujung Bate sebagai sarana transfer informasi untuk teman-teman yang penasaran atau mungkin ingin belajar seputar budidaya, gitu ya. Nah, dan satu lagi tadi mengacu kepada yang Bapak jelaskan, kita punya 2 channel YouTube ya. Yang pertama BPBAP Aceh, dan yang ini adalah channel khusus untuk podcastnya. Nah, yang membedakan adalah kalau yang di BPBAP Aceh itu kita khusus pada kegiatan-kegiatan secara teknis ya Pak ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau belajar gimana sih cara budidaya ini, gimana caranya pemberian pakan untuk komoditas ini, itu bisa teman-teman bisa subscribe dan pantengin
YouTube-nya yang BPBAP Aceh. Iya. Nah, tapi kalau teman-teman mau update tentang perkembangan terbaru, informasi dan konsep-konsep mengenai perikanan, nah itu teman-teman juga harus selalu nontonin Windu TV ini. Bener ya Pak ya? Benar ya. Oke, luar Satu biasa. lagi, kalau misalnya ingin melihat juga desain infografis tentang kegiatan-kegiatan kita, bisa juga lihat di Instagram kita. Wah, Jadi luar kita biasa. punya Oke. banyak platform sosial media yang saat ini mungkin yang akan kita ramu sebaik mungkin adalah channel podcast Windu TV ini, supaya masyarakat ketika melihat, menonton juga mensubscribe, wah benar-benar mendapat ilmu dari channel ini, seperti itu. Berarti banyak sekali yang bisa kita akses Pak ya. Kita Benar, nggak hanya ya. punya 2 channel YouTube, Ya. tapi kita juga punya Instagram ya. Iya, iya. Yang semuanya itu memuat informasi-informasi baik itu tentang perikanan ataupun tentang hal-hal lain yang pastinya informatif untuk siapapun yang membaca informasi itu ya Betul, Pak ya. Iya. Oke, luar biasa. Terus bisa diceritakan nggak Pak, dari mana sih awal nama Windu TV ini? Kok bisa gitu mendapatkan ide untuk kita kasih nama Windu aja deh? Kenapa kira-kira Pak? Iya, jadi setelah konsepnya dapat, otomatis pada saat itu saya harus segera mikir nih. Dalam perjalanan ini saya harus mikir. Kami bertiga lah ya, selain pimpinan ya, berempat dengan pimpinan pada saat itu. Otomatis setelah saya mengatakan konsepnya seperti podcast, pertanyaan selanjutnya yang akan muncul dari pimpinan saya adalah, lalu kita namakan apa? Channel ini kita namakan apa, channel podcast kita? Saya harus segera berpikir, mencari ide cepat ya, supaya ketika nanti pimpinan bertanya, saya sudah punya jawabannya. Jadi dalam perjalanan itu sambil megang handphone saya mencari terus, lalu kita bertiga berdiskusi. Ada pada saat itu ada Pak Ari Prakoso, ada Bang Bastra ya, pada saat itu yang ikut dalam perjalanan. Nah, kita berdiskusi kira-kira kalau konsepnya podcast di Aceh ya, kemudian perikanan budidaya, apa sih namanya yang cocok? Lalu Pak Ari Prakoso, teman saya, saat ini sudah pindah ke Karawang nih. Oh, oke. Ya. Berarti beliau dulunya di sini ya. Di sini ya, Oke, kebetulan oke. sudah pindah ke Karawang. Nah, beliau bagusnya, ya beliau bilang bagusnya itu yang memiliki khas Aceh, kekhususan di Aceh. Lalu saya pikir, yang paling legend nih, yang paling legend di Aceh kan udang, dan itu adalah udang windu. Oke, udah Ya, Windu. udang windu. Nah, kita ada beberapa sih yang diusulkan. Selain windu, kemudian ada juga nama-nama lain. Tapi karena tadi kita mikir yang paling khas Aceh, yang Yang Aceh banget gitu Aceh ya. banget, Dari yang sekian legend. banyak komoditas Ya, bener. perikanan itu ternyata Windu gitu, windu. Windu. Lalu kita putuskan lah. Oke, kita bertiga nih. Oke, windu ya. Satu persepsi kita ambil windu dengan latar belakang yang cukup kuat, dengan alasan yang cukup kuat bahwa udang windu itu adalah udang khasnya memang paling terkenal itu ada di Aceh. Nah, di Aceh Timur pada saat itu di Perla. Nah, setelah itu kita berpikir apakah ini mau kita windu itu kan seperti singkatan ya, walaupun itu nama komoditas, Iya. tapi kita pengen ngeramu ini menjadi sebuah produk yang bagus untuk judul atau nama dari podcast kita. Karena konsepnya tadi itu konsepnya kita diskusi ringan, ngobrol ya. Jadi tapi berisi, lalu kita kasihlah seperti kepanjangannya, waktunya kita diskusi dulu. Nah, jadi kita mencari juga apa sih sebenarnya kalau kita bilang sesuatu itu misalnya singkatannya ada kepanjangannya. Tapi untuk windu ini karena dia memang latar belakangnya itu komoditasnya ada di Aceh, ya sudah kita putuskan yang paling mendekati itu adalah waktunya kita diskusi dulu. Nah, jadi konsepnya itu ya seperti diskusi, ngobrol ringan tapi berisi yang bermanfaat untuk pembangunan dunia perikanan, khususnya ada di Aceh, mungkin seluruh Indonesia pada umumnya. Mungkin seperti itu. Oke, Ya. luar biasa. Terus Pak, konsep Windu TV ini seperti apa sih? Terus konten apa saja yang kira-kira akan Ya. ditampilkan Nah, di podcast ini? ya untuk konten ya, untuk konsep sudah pasti kita podcast ya, kemudian diskusi ringan, ngobrol, kemudian untuk konten-kontennya
saya pikir yang paling penting adalah mendiseminasikan informasi teknologi yang ada di dalam balai sendiri. Nah, sekarang banyak nih teknologi yang ada di dalam balai yang kadang belum sampai ke masyarakat. Yang harusnya itu bisa diadopsi oleh masyarakat pembudidaya. Nah, mungkin tahap-tahap awal saat ini kita mencoba menyampaikan semua informasi teknologi tentang perikanan budidaya yang ada di dalam internal sendiri, lalu kita broadcast keluar, kita podcast keluar sebanyak-banyaknya supaya informasi ini bisa diambil, dimanfaatkan oleh pembudidaya semuanya. Nah, setelah itu saya pikir kita juga ingin menyampaikan ide-ide dari balai ini, bagaimana konsep-konsep, bagaimana sih sebenarnya konsep balai ini dalam membangun perikanan budidaya khususnya mungkin di Aceh dan tingkat pulau Sumatera. Apa sih yang ingin dilakukan? Nah, saya pengen awalnya itu Ujung Bate itu menyampaikan visi-visi besarnya, misi-misi besarnya kepada masyarakat budidaya, seperti apa yang akan dilakukan ke depan dalam pembangunan perikanan budidaya. Nah, karena kita nih sahabatnya para pembudidaya tuh kan, kita sangat pingin itu info-info yang bermanfaat di dalam ini, yang dulunya belum terdiseminasi dengan baik, tersalurkan dengan baik. Nah, dengan adanya ruang podcast ini, itu bisa langsung sampai ke masyarakat pembudidaya dan dimanfaatkan oleh masyarakat pembudidaya. Nah, mungkin seperti itu. Oke, luar biasa. Berarti itu ya harapannya ya? Iya, betul. Berarti harapan dengan adanya Windu TV ini adalah supaya semua informasi itu bisa terekspos ke masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu ya Pak? Iya, benar. Oke, luar biasa. Nah, terima kasih Bapak, penjelasannya luar biasa sekali dan sangat jelas sekali ya. Nah, sekarang sebagai closing kita akan coba jargon dulu ya Pak. Jadi ketika saya bilang Windu TV, jawabnya adalah waktunya diskusi dulu. Oke, kita coba ya. Windu TV, waktunya diskusi dulu. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak sudah bersedia menjadi narasumber kita. Dan mungkin kedepannya kita akan mengundang Bapak lagi untuk kita tanyakan berbagai macam pertanyaan yang lain. Siap ya Pak, bersedia ya? Ya, saya pasti siap. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak. Nah, untuk teman-teman, kunjungi kami juga di berbagai macam sosial media kami, ada di Instagram, Facebook, Twitter, dan yang pastinya juga YouTube. Nah, sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.